Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Lanjut pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan share ya cara bagaimana mengerjakan soal-soal CPNS maupun P3K tahun 2023 di keadaan yang darurat. Keadaan darurat yang kakak maksud adalah ketika teman-teman mempunyai waktu yang sedikit tapi masih banyak soal-soal yang teman-teman belum kerjakan. Oke, sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin ini adalah baik bagi perkembangan akun channel pribadi kakak sendiri ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kakak akan membahas di sini mengenai bocoran dan pembahasan soal TIU CPNS tahun 2023, terkhususnya adalah materi tentang sinonim. Oke ya, mungkin kakak ya permulaan dulu ya, karena kan SKD ini sudah hampir mau pelaksananya, karena pelaksanaan di jadwal itu tanggal 9 November ya. Jadi misal masih tinggal 3 hari lagi untuk teman-teman mempersiapkan soal-soal atau mempersiapkan materi-materi yang teman-teman harus pelajari ya untuk tes di CPNS maupun P3K tahun 2023. Jadi kakak ingatkan kembali lagi, ini bukan cara yang utama, tapi ini adalah cara darurat ketika teman-teman masih banyak soal yang teman-teman belum selesaikan, apalagi soal materi mengenai sinonim. Karena kakak pada video kali ini akan membahas secara rinci mengenai sinonim ya, cara tips kerjanya supaya teman-teman bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Tapi ini tips yang darurat ya, bukan tips utama, tapi ini tips darurat. Oke, selanjutnya kita masuk di materinya sebentar ya, karena kan teman-teman harus tahu materi atau tipsnya ya, tips atau triknya ketika dalam keadaan darurat. Oke, kita bahas pertama itu tips dan trik dalam materi sinonim. Pertama, jangan memilih kata mana ya? Oke, jangan memilih kata ini yang memiliki bunyi yang mirip, karena kakak sudah amati beberapa soal yang dalam beberapa tahun memang ya, kakak lihat ketika ada kata yang mirip dengan soalnya itu kemungkinan salahnya itu adalah 95% dan kemungkinan benarnya itu cuma 5%. Jadi itu jangan dipilih. Kedua, metode kumulatif huruf ya. Kumulatif artinya banyaknya huruf ya. Banyaknya huruf yang muncul di pilihan ganda. Selanjutnya, banyaknya kata yang muncul pada pilihan ganda. Selanjutnya adalah metode arti berlawanan. Nah, arti berlawanan ini artinya ketika teman-teman mendapatkan soal, jadi teman-teman jangan pilih yang teman-teman misalnya ini. Jadi soal untuk sinonim itu disengaja kata-kata yang sering teman-teman dengar gitu. Jadi kayak misalnya kayak non atau kuah atau aqua ya, nah itu teman itu akan lebih sering ditonjolkan, tapi itu cuma pengecoh. Jadi teman-teman harus menggunakan metode arti berlawanan. Nantilah ada soalnya yang mirip dan bisa menggunakan metode arti berlawanan. Selanjutnya ada metode arti sebagian. Mana ya ini ya? Itu arti sebagian. Yang ini digunakan ketika teman-teman tahu ya, atau beberapa kata di bahasa Indonesia itu yang mempunyai arti kata itu yang teman-teman harusnya tahu ya, kayak misalnya artinya di atau tri dan sebagainya ya. Itu yang banyak digunakan di sinonim ya, sinonim untuk CPNS maupun P3K tahun 2023. Oke ya. Nah, ini metode ada 5 ya. Ada tadi mana 1 ini ya. Sorry 1, ada 2, ada 3, 4, ada 5 di sini ya. Teman-teman ingat ya tipsnya. Oke, lanjut kita masuk di nomor 1 ya. Sini. Oke, jadi sinonim dari evokasi. Evokasi. Nah, ini kita bisa menggunakan tips yang berapa tadi ya? Metode kumulatif kata ya. Jadi jumlah kata yang paling banyak. Sorry, bukan ya, kumulatif huruf ini ya. Iya, kumulatif huruf. Jadi huruf yang sering muncul atau banyaknya huruf yang muncul pada pilihan ganda. Yakni di sini adalah ada ini ya, ada yang pertama itu P ya, P. Jadi P paling sering muncul, yakni adalah 3 kali. Jadi D ini tidak mungkin jawabannya. Jadi untuk teman-teman ini teman-teman bisa benar, peluang benarnya itu menjadi 33% dari 25%. Jadi ada peningkatan sekitar 10%-an ya teman-teman bisa benar dari soal ini ya, dibandingkan sebelumnya yang 25%. Jadi kalau jawaban aslinya adalah evokasi itu adalah pengunggah rasa ya, pengunggah rasa. Oke, jadi aman ya.
Sebenarnya juga ini bisa kita gunakan juga kompleks ya, atau kita gabungkan dengan yang tips yang pertama, jangan memilih kata yang memiliki bunyi yang mirip. Kan evokasi. Jadi ada kata i-nya ya yang menunjukkan bahwa dia penyebutannya itu ada i-nya. Izin juga kita jangan pilih karena ada i-nya ya, izin lebih banyak i-nya. Ada juga yang poin B juga tidak perlu kita teman-teman juga pilih karena penilaian hampir-hampir mirip ya, teman-teman tidak usah pilih. Jadi antara C atau A ya, ada dua, A atau C. Jadi kemungkinan benarnya lagi kalau teman-teman bisa menggabungkan kedua tips itu menjadi 50%. Kebenarannya teman-teman dari 25%. Nah, cukup banyak ya, dari 25 sampai 50% atau 50-50. Jadi tinggal teman-teman pilih antara A atau C. Tapi jawabannya sebenarnya adalah sinonim dari evokasi adalah pengunggah rasa. Oke, lanjut kita nomor 2, baku ya, sinonim dari kata baku. Nah, baku ini sebenarnya kalau secara umum atau metode umum itu jawabannya adalah standar ya, standar. Nah, kita menggunakan tipsnya umum. Pertama, kalau kita menggunakan kumulatif huruf ya, tidak bisa kita gunakan yang bagian awalnya ya, karena P, S, U, D tidak ada yang sama. Kalau yang bagian depan tidak ada, baru kita menggunakan bagian belakang. Jadi teman-teman jangan biasakan mengambil yang di belakang dulu, jangan, karena itu yang salah. Jadi caranya untuk kumulatif huruf itu teman-teman ambil yang paling depan dulu. Kalau tidak ada, baru yang belakang. Misalnya ada yang depan ya, di belakang ada juga, teman-teman pilih dulu yang depan, karena di belakang itu cuma asosiasi saja ya. Jadi kan PSUD kan tidak ada ya, berarti kita ambil yang paling belakangnya, itu ada R-nya 2 kali. Jadi jawaban yang kemungkinan benar adalah B sama D. Jadi tingkat kebenarannya teman-teman itu 50% lagi ya, dari 25%. Ya, meningkat 2 kali lipat ya, tinggal dua pilihan ganda yang teman-teman pilih. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ya teman-teman bingung atau apa, tapi ini kakak menyarankan ini tidak bisa benar 100% ya, tapi mendekati kebenaran karena tinggal 2 pilihan ganda dari 4 pilihan ganda gitu ya. Oke, lanjut di protesis. Nah, ini adalah kita bisa menggunakan ya yang tadi tipsnya itu yang nomor 1 ini ya. Jangan memilih kata yang memiliki bunyi yang mirip. Ini jangan ya. Jadi protesis, jadi ada kata-kata isnya ya. Jadi hipotesis kita hapus, tesis juga kita hapus, jadi tinggal B sama D ya. B sama D. Jadi tingkat kebenaran adalah 50% juga. Dari 25%. Nah, cukup banyak ya. Jadi ya ini walaupun ini belum bisa benar 100% Kak, tapi menurutnya Kakak ini sudah efektif ketika keadaannya teman-teman itu darurat ya, atau dalam artian belum atau waktunya tinggal sedikit, tapi soal mengenai sinonim itu masih banyak ya. Oke, kita lanjut di nomor ke-4 ya. Dikotomi. Nah, ini menggunakan metode yang nomor berapa tadi ya? Yang ini ya. Metode arti sebagian kata. Arti sebagian kata. Karena kan teman-teman harusnya sudah tahu ya artinya di ini apa ya. Kan artinya di itu sama dengan 2. Nah, jadi teman-teman pilih pilihan ganda yang ada artinya itu 2. 2 berarti ya ini ya, yang A, C sama D. Jadi kita hapus yang B karena tidak ada penulisan kata 2. Jadi ada 3 jawabannya yang kemungkinan benar. Jadi masih ada 33% ya. Dari 25% kebenaran. Nah, ini bisa kita komplekskan lagi dengan cara mengambil kumulatif huruf juga ya, kumulatif huruf, yakni huruf yang sering muncul paling depan. Kan paling depan kan D ya, ada ini D. Jadi C kita hapus juga karena tidak ada D yang di bagian depan ya, jadi kita hapus. Nah, kita kumulatifkan lagi atau kita komplekskan lagi dengan tips yang nomor berapa tadi ya? Yang ini, yang kumulatif kata ya, yang mana tadi ya? Nomor berapa tadi? Kumulatif kata itu tadi nomor 3 ya. Jadi metode kumulatif kata. Jadi, kita lihat ya kumulatif kata. Karena ini lokasi 2-nya itu di bagian paling belakang. Yang 2 ini ya. Jadi kita pilih antara A sama C. Kan C sudah dicoret, berarti kemungkinan jawabannya adalah A. Karena kan D juga tercoret karena 2-nya itu di bagian depan.
Ini D dikalah dengan C sama A karena posisi duanya itu di bagian belakang. Jadi kemungkinan jawaban yang paling benar adalah A. Dan ini secara sinonim dan secara umum ya, jawabannya memang benar, ada di A. Artinya adalah dibagi 2 ya. Dan bagi 2. Jadi ini malah kalau kita menggunakan penggabungan metode atau tips-tipsnya itu bisa malah 100% tingkat kebenarannya teman-teman. Tapi ini 100% itu menggunakan analisis yang cukup membutuhkan waktu ya. Jadi kakak sarankan bisa menggunakan 2 tips aja, 2 tips atau 1 tips sudah oke sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan yang sampai 3 tips ya, penggabungan 3 tips nggak boleh, dan itu lebih bagus hasilnya ya, sampai tadi 100% dari asalnya tadi 25%. Oke, nah selanjutnya nomor terakhir ya. Nah ini adalah sinonim dari sin qua non. Nah ini bisa kita gunakan adalah metode arti berlawanan. Nah misalkan kita sering dengar ya qua, mesti kita plesetkan dengan nama aqua ya pastinya ya, karena kan ini soal sinonim itu disengaja kata-kata yang sering muncul ya. Aqua artinya atau air ya, air atau mineral ya mineral. Jadi kita menggunakan metode arti berlawanan, walaupun soalnya itu sinonim tapi kita mengartikan berlawanan. Perkataannya teman-teman tahu ya, aqua kan artinya air sama mineral. Jadi yang ada pilihan ganda air atau mineral teman-teman hilangkan. Jadi ini ya, B sama C kan ada airnya ini. Jadi ini salah ya. Jadi kemungkinan benar itu ada di poin A sama D. Nah, selanjutnya non. Non kan artinya secara ini ya, secara umum ya, artinya kan tidak. Tidak ya. Atau negatif lah ya, negatif juga. Nah, ini karena kita menggunakan konsep arti berlawanan, jadi kita coret juga karena kan negatif sama ya, nonnya sama. Jadi kita jawaban yang paling mungkin untuk benarnya adalah di bagian D. Dan itu benar, teman-teman misalnya mau cari ya sinonim atau misalnya arti lah dari sin qua non di kamus KBBI, pasti jawabannya juga harus ada dan ini benar ya. Jadi ini yang darinya tadi menggunakan 1 tips itu cuma 33%. Kita gabung jadi 2, ini dari 25%. Kita gunakan 2 tips ya. 2 tips itu menjadi 100% kebenarannya. Dan ini menurutnya kakak lumayan worth it ya. Kita tidak perlu banyak berpikir, apalagi kalau teman-teman menggunakan sisa waktunya tinggal sedikit, tapi masih banyak soal yang belum teman-teman kerjakan, apalagi soal-soal sinonim. Karena apa? Karena teman-teman itu sering mengerjakan soal-soal hitungan ya, yang mengenai TIU ya. TIU itu lebih sering ke hitungan dan itu membuat waktunya teman-teman itu berkurang drastis. Jadi kakak sarankan ketika teman-teman waktunya sedikit, tinggal sedikit dan masih ada soal-soal sinonim yang teman-teman belum kerjakan, kakak sarankan menggunakan cara ini karena lumayan efektif ya. Dari tadi 50% sampai 100% tingkat kebenarannya. Jadi kakak ingatkan kembali lagi, ini adalah cara darurat ketika teman-teman masih banyak soal yang belum dikerjakan tapi waktunya tinggal sedikit. Oke ya, mungkin sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya memaafkan ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya mengenai materi apa yang perlu kakak hack ya, atau perlu kakak berikan tips dan triknya ya secara cepat, teman-teman kalau di komen ya, di kolom komentar silahkan. Atau misalnya teman-teman mau bertanya mengenai konsep ini, bisa saya di kolom komentar, nanti kakak akan menjawabnya. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.